Perkenalkan, nama saya Ilham Mariba, NIM 2003102217 dari Manajemen Media IT. Halo, perkenalkan nama saya Niswatu Muzakia dengan NIM 2013102229 dari kelas 7F Manajemen. Perkenalkan, nama saya Rahma Fauzia Putri dengan NIM 2003102235 dari kelas 7F Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan berdiskusi tentang otoritas moneter, yaitu pencarian berita dan memberikan tanggapan. Sebelum itu, izinkan saya membacakan berita yang kita pilih, yaitu dari idxchannel.com. Dalam berita ini dari negara Singapura, yaitu tentang inflasi mereda, Singapura mempertahankan kebijakan moneternya. Bank Sentral Singapura mempertahankan kebijakan moneternya karena inflasi di negara tersebut mereda dan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari yang diharapkan. Dilansir dari Reuters pada Jumat tanggal 13 bulan 10 2023, otoritas moneter Singapura mengatakan tidak ada perubahan pada instrumen moneter utamanya, yaitu Singapore Dollar Nominal Effective Exchange Rate. Mas juga mengatakan bahwa pihaknya akan mengumumkan kebijakan moneter secara triwulan mulai tahun 2024. Pengumuman ini akan dirilis pada Januari, April, Juli, dan Oktober. Mas juga menyatakan prospek ekonomi Singapura lambat pada jangka pendek, tetapi akan membaik secara bertahap pada paruh kedua. Produk domestik bruto sendiri naik 0,7% secara tahunan pada periode Juli sampai September, menurut estimasi awal yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan pada hari Jumat. Sebelumnya, para ekonominya akan disurvei oleh Reuters memperkirakan pertumbuhan sebesar 0,4%. Inflasi telah turun menjadi 3,4% di Agustus dari level tertinggi 14 tahun sebesar 5,5 di bulan Januari dan Februari. Selanjutnya di sini saya akan meminta pendapat dari teman-teman saya, yaitu Niswatu Muzakia dan Rahma Fauzia, tentang berita tersebut. Menurut saya tanggapan ini akan berguna untuk kedepannya. Mungkin Mbak Anis bisa memberikan tanggapan terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai berita tersebut. Dari yang dinyatakan dalam berita bahwa Singapura mengatakan tidak ada perubahan instrumen moneter utamanya, Singapore Dollar Nominal Effective Exchange Rate, dan juga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan kebijakan moneter secara triwulan mulai 2024. Dari pernyataan MAS, prospek ekonomi Singapura lambat pada jangka pendek tetapi akan membaik secara bertahap pada paruh kedua 2024. Dari yang saya searching bahwa melambatnya ekonomi Singapura dari hal tersebut yaitu karena kuartal keempat terjadi kontraksi 3% yang dari sektor manufaktur utama, dan dinyatakan bahwa otoritas moneter Singapura tidak ada perubahan pada instrumen moneter utamanya. Menurut saya itu hal yang baik karena diketahui sebelumnya bahwa otoritas moneter Singapura kantor pusat, yaitu gedung MAS Seton Way Singapura 079117 memutuskan untuk membawa keseimbangan industri akumulasi di bawah MAS pada September 1994 dan dipindahkan ke MAS, diberikan kuasa untuk bertindak sebagai bankir dan agen keuangan pemerintah. Ini juga dipercayakan untuk memperkenalkan stabilitas keuangan dan kredit kebijakan perubahan kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Di dalam beritanya tertera bahwa MAS akan mengumumkan kebijakan moneter secara triwulan pada tahun 2024. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan moneter yang diterapkan Singapura sangat baik karena Singapura menggunakan metode yang unik, yaitu menggunakan kebijakan moneter dengan mengubah nilai tukar dolarnya terhadap sekumpulan mata uang yang dapat mengatur suku bunga domestik seperti negara lain. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya mungkin tanggapan dari Rahma Fauzia mengenai berita tersebut.
tanggapan dari saya untuk berita inflasi yang mereda di Singapura untuk mempertahankan kebijakan moneter, yaitu menurut saya inflasi yang mereda yang ada di Singapura dapat memiliki efek positif pada ekonomi. Jika inflasi menurun, harga barang dan jasa cenderung stabil atau bahkan mengalami penurunan. Selain itu, inflasi yang rendah yang dapat mencerminkan ketahanan ekonomi negara. Untuk pertahanan Singapura terhadap kebijakan moneter tersebut saat inflasi mereda menunjukkan kebijakan yang hati-hati dan stabil dalam situasi di mana inflasi sedang turun. Sebagian negara dan akan mengambil langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan melonggarkan kebijakan moneternya. Namun adanya kebijakan yang lebih konservatif seperti mempertahankan kebijakan moneter agar tetap stabil dan mengawasi situasi tersebut. Seperti itu untuk tanggapan saya tentang berita ini. Kemudian untuk Mas Ilham, kalau menurut saya kebijakan yang diambil pemerintahan Singapura ini sudah sangat baik. Karena apa? Kebijakan ini dapat meredakan inflasi yang terjadi dan dapat menjaga stabilitas ekonomi negara Singapura. Dengan stabilan ekonomi ini dapat mengindikasikan bahwa harga konsumen dan biaya hidup mungkin lebih terkendali. Selain itu, kebijakan moneter ini sangat bijak dari pemerintah Singapura karena sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Keputusan ini juga menunjukkan kematangan dari pemerintah Singapura tentang manajemen ekonomi dan kebijakan moneter yang disesuaikan dengan perubahan kondisi. Selain itu, inflasi yang mereda ini juga memberikan ruang dari pemerintah Singapura untuk mengambil langkah-langkah stimulus ekonomi tanpa resiko menghindari tekanan inflasi yang berlebihan. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin untuk tanggapan dari kita cukup sekian dari berita inflasi mereda Singapura mempertahankan kebijakan ekonomi tersebut. Berita ini diambil dari idxchannel.com. Apabila ada kurang lebihnya dari diskusi kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.